Sungguh kami bersyukur buat perhatian-Mu. Engkau yang siap melawat setiap kami. Engkau yang sanggup memuaskan setiap kami, Bapa. Karena Engkau tahu hati kami, Engkau tahu pikiran kami. Biarlah semua Tuhan yang mengendalikan, ya Bapa. Terima kasih. Kami rindu diberkati pada pagi hari ini. Kami tidak mau biasa-biasa saja, Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih. Kami ada saat ini karena anugerah-Mu. Kami menikmati berkat-berkat-Mu, Tuhan, karena kasih-Mu, ya Bapa. Terima kasih. Kau siapkan hati pikiran kami sepenuhnya. Dikuasai Roh Kudus. Sementara hamba-Mu yang terbatas, Tuhan yang memperlengkapi. Terima kasih, Bapa. Segala tipu daya iblis kami patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus mengendalikan ibadah ini sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dari awal saya merasakan hadirat Allah yang luar biasa. Biarlah setiap kita yang hadir saat ini, kita juga menikmati hadirat Allah. Amin. Tergantung daripada kesiapan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan kita. Dia tahu kalau hati kita tulus. Dia tahu kalau hati kita tidak baik. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Bagi setiap hati yang tulus, siap kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Saya akan membacakan sebelum layar akan ditayangkan, Bapak Ibu. Saya bacakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-11. Ini tidak ada di catatan saya. Mazmur 11 ayatnya yang ke-7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Amin. Bersama-sama mungkin kita baca. 2, 3. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Memandang wajah Tuhan berarti menemukan Yesus. Kalau kita menemukan Yesus, saya yakin dan percaya Dia akan menjawab setiap pergumulan kita. Amin. Haleluya. Saat kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, setiap kita datang, kita menikmati berkat-berkat yang tersedia. Dan itu selalu baru, Bapak Ibu. Amin. Ya, luar biasa. Sebab Tuhan adalah adil. Saya akan merenungkan satu judul yang singkat. Adil, Bapak Ibu. ADIL. Ternyata kata yang singkat ini ya tidak mudah. Ya, tidak mudah bagi manusia. Tidak jarang saudara bertengkar karena merasa orang tuanya enggak adil. Pembagian harta warisan tidak adil. Sehingga saling bertengkar dan mungkin saling melukai satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, manusia apapun yang dilakukan kita tidak pernah bisa adil. Ya. Walaupun kita merasa aku adil kok Bu Ari. Saya kasih yang satu 50 juta, yang satu juga 50 juta. Itu menurut kita. Tapi menurut anaknya mungkin aku yang besar, harusnya aku yang paling besar. Nah, tidak ada satu manusia pun yang adil karena apa? Karena kita tidak sempurna. Amin. Tidak ada satupun kita yang sempurna. Saya pun sudah belajar firman Allah sekian tahun, Bapak Ibu. Saya di dalam pendidikan di Stipak 4 tahun. Di Estoya 2 tahun. Ya Bapak Ibu Saudara. Saya pun tidak sempurna. Jadi jangan menuntut
Gembala itu harus sempurna. Apalagi ibu gembala dilihat dari atas sampai ke bawah. Wow, kata-katanya pedas, kata-katanya panas, menyakitkan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang sempurna. Kita pun. Semua kita tidak sempurna. Benar? Karena kalau kita sempurna, kita sudah ada bersama dengan Tuhan. Amin. Tetapi kita menuju kepada kesempurnaan itu. Kita mau diperbarui dari hari ke hari. Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Dan menikmati hadiratnya. Amin. Jadi jangan menuntut keadilan yang lebih. Keadilan si A dengan si B berbeda. Walaupun perlakuannya sama. Tadi saya katakan anak yang besar dengan anak yang kecil. Anaknya cuma 2. Ya dibagi rata gitu ya. Sebelum orang tuanya meninggal. Tetapi yang besar juga merasa, mama ini tidak adil, kan aku yang tua. Jadi aku harus banyak, harus lebih banyak dari adik. Wah, dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita menuntut keadilan di dunia ini tidak akan menemukan. Ya. Tetapi sungguh kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang adil. Amin. Allah yang sempurna, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Sehingga saat pujian tadi dinaikkan. Kali Yesus, selamanya Yesus. Biar ini bukan hanya kita nyanyikan. Berbagai pengalaman yang Tuhan izinkan itu akan membawa kita lebih kuat di dalam Tuhan. Amin. Saya mendengar kesaksian Ibu Siti kemarin, sungguh saya tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu Saudara. Tantangan yang kita hadapi tidak ada apa-apanya dibanding beliaunya. Bayangkan, karena Yesus, suami yang dicintai, suami yang biasa tidur bersama, menampar kepalanya, menonjok sampai berdarah karena ali-ali yang cincin yang matanya besar. Sampai berdarah ini pecah Bapak Ibu. Setelah dia tumbang, ditutupi dengan papan dan diinjak-injak. Bayangkan, seorang istri apalah daya. Semua dilakukan karena Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Sungguh pengorbanan yang besar. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan umat yang dikasihinya terus menderita. Amin. Amin. Saya pun mengincipi Bapak Ibu sedikit ya. Saya bercerita kemarin Sabtu saya saksikan betapa Tuhan yang saya layani Tuhan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan melihat saya yang penuh dengan kekurangan saat menyampaikan firman. Tapi pandanglah firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa untuk mengoreksi kehidupan setiap kita. Amin. Sementara saya siapkan firman ini 2 minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara. Tuhan, saya mau ngomong apa di hadapan jemaat-Mu. Jemaat yang Tuhan kasih semua pintar berfirman ya dengan namanya KKA gitu ya. Itu semua bisa ngomong, semua bisa menyampaikan firman, saya bersyukur. Ada pertumbuhan iman, amin. Haleluya. Cuman saya juga sedih kadang-kadang, Bapak Ibu, aduh, Bu Ari, Pak Ari sampean. Ayo sampean. Cuma memuji itu, mimpin pujian. Waduh, ya, Pak Ari, ya wes aku tak mulai, saya bilang gitu kan. Ya, saya senang Bapak Ibu, saya bangga dengan Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Saya mohon maaf kepada guru-guru sekolah minggu, kaum muda yang saya tidak bisa bergabung di dalamnya. Ya Bapak Ibu, kalau saya ada di sekolah minggu, saya ada di kaum muda, saya ada di kaum wanita, saya ada di kaum pria, saya ada di KKA, lah maha hadir lah. Tuhan Yesus yang maha hadir. Ya. Bapak Ibu, apa yang bisa saya lakukan secara maksimal buat Tuhan itu saya lakukan. Selebihnya ampuni saya, doakan saya. Haleluya. Sementara saya mempersiapkan firman ini Bapak Ibu. Kuasa kegelapan tidak senang. Ya. Dia mengganggu saya. Saya punya kamar tidak besar. Satu hal yang terjadi yang tidak pernah terjadi di kamar yang saya tempat tidur. Itu Bapak Ibu. Ya. Hari Kamis kemarin,
mulai siang, Bapak Ibu. Saya dikirim, ya mungkin ada kuasa kegelapan di situ yang jelas saya tahu ini kuasa-kuasa kegelapan tidak senang saat saya belajar. Beberapa malam saya terus belajar dan hari Kamis kemarin Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang terjadi di kamar, Pak Ari katakan, "Mah, kamar ini kok bau bangkai." Betul-betul Bapak Ibu. Bangkai manusia. Ya. Saya biasa mandiin jenazah, saya biasa bersihin luka yang sudah gangren, istilahnya yang sudah parah gitu ya, diabetes yang parah. Saya sudah biasa hal-hal seperti itu. Saya sudah biasa bau bangkai. Tetapi ini luar biasa Bapak Ibu. Kuasa-kuasa kegelapan yang coba menggocok saya Bapak Ibu Saudara. Pak Ari itu ke kamar pakai masker Bapak Ibu. Saya sedang mencari ini, saya sedang bersihkan ya, kamar sudah saya bersihkan, saya sedang pindahin barang-barang saya. Enggak ada apa-apa Bapak Ibu. Ya. Tapi tetap tambah malam tambah bau Bapak Ibu. Sampai jam 11 malam saya gerilya, ada apa ini? Setelah saya tahu enggak ada apa-apa Bapak Ibu Saudara, saya berbaring. Sebelumnya saya katakan, Tuhan wis mbuh apa jari Gusti. Saya berserah Tuhan dengan keadaan ini. Yang saya tahu Engkau lebih berkuasa. Aku mau tidur Tuhan. Aku enggak mau sakit. Kalau aku enggak tidur semalaman mungkin besoknya lemah. Dan saat ini tidak bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya katakan Tuhan saya mau tidur. Dengan aroma yang busuk Bapak Ibu Saudara. Tapi saya bisa tidur nyenyak jam 11. Lebih 10 saya tidur. Saya mapan. Dan saya baru bangun jam 3. Bisa dengan aroma yang seperti itu. Saya percaya Tuhan memelihara saya. Tuhan melindungi saya. Jadi apa yang masuk di dalam tubuh saya tetap sehat Bapak Ibu. Amin. Ya. Ada saksi kunci di sini ya Bu Darno. Jumat pagi setelah kami doa pagi. Saya biasa olahraga. Pak Ari katakan biar nanti dilanjutkan Bu Darno. Gitu. Setelah Bu Darno bongkar semua dipindahin dan sebagainya. Enggak ada apa-apa. Pak Ari ngebel saya, "Mah enggak ada apa-apa. Biarin enggak usah dicari. Saya tahu." Saya bilang gitu. Doa saja. Nah Bapak Ibu Saudara. Doa Pak Ari sama Bu Darno. Doa peperangan di dalam. Sampai saya pulang siang masih tetap. Kemarin masih sedikit. Ya. Malam sudah enggak ada. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Amin. Dan itu Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Ya. Dia adil kepada umatnya yang mengasihi. Kepada umatnya yang tulus di dalam melayani. Di dalam beribadah. Dia adil Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita baca bersama-sama di dalam Roma 8 ayat 14 sampai ke 17. Roma pasalnya ke-8 ayat 14 sampai ke 17. Saya akan membacakan ayat yang genap. Bapak Ibu bersama-sama membacakan ayatnya yang ganjil. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bersama-sama. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Ini bukti keadilan Allah Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pilih-pilih. Semua orang ditawarin keselamatan di dalam Yesus. Ya.
Bukan pilih yang cantik saja. Lah terus saya kemana kalau yang cantik tok gitu kan? Yang kaya saja. Lah terus saya kemana kalau yang kaya saja? Bapak Ibu Saudara. Tuhan adil. Semua orang. Tuhan sediakan keselamatan. Amin. Bagi yang percaya. Dan mereka yang percaya kepadanya siapapun kita. Dari latar belakang apapun juga. Tuhan memberikan rohnya. Untuk memberikan pertolongan bagi setiap kita saat menghadapi tantangan. Amin. Mereka akan dijadikan anak-anak Allah Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita adalah anak Allah, saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Itulah sebabnya rohnya diberikan kepada setiap kita. Untuk kita menghadapi tantangan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Amin. Gak cengeng, gak loyo, gak ngamuan. Gitu. Gak dikunjungi. Aku sudah 1 tahun gak dikunjungi. Males aku gak diperhatikan. Kalau kita menghadapi banyak tantangan tadi dikatakan, kita akan menerima janji Allah saat kita mau bersama-sama menderita dengan Kristus. Artinya kita menghadapi tantangan sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Enggak cengeng. Enggak peduli walaupun aku enggak diperhatikan sama ketua kaum wanita, tapi aku tetap setia karena aku melihat Tuhan. Ini yang dahsyat. Amin. Pak Ari, Bu Ari gak gelem kok salaman ambek aku. Wis ben wis. Minggu depan aku ya gak mau salaman. Wah, ini lah balas dendam ini ceritanya ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau hanya kami yang gak nyalami gak masalah. Kalau Tuhan yang gak nyalami kita, itu yang bahaya Bapak Ibu Saudara. Oh, bahaya pol katanya. Ditambahi pol Bapak Ibu. Ya, haleluya. Yang jelas saya tetap menjaga hati di hadapan Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Apa yang tidak bisa saya lakukan, saya angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu. Dan Tuhan yang bekerja, amin. Haleluya. Luar biasa. Tuhan kita, Tuhan yang adil. Kita seringkali menuntut keadilan Tuhan, padahal kita sendiri enggak setia. Ya. Minggu kemarin kemana Ibu? Kok enggak kelihatan? Bu Ari enggak tahu saya banyak beban. Saya tanya baik-baik loh. Gitu ya. Disemprot langsung. Untung wis menter gitu kan. Ayo kita doa gitu. Bapak Ibu Saudara, kata-katanya itu loh menyakitkan. Saya nggak datang sekali aja kok ditanyai. Kangen Bapak Ibu Saudara ya. Kita keluarga di dalam Tuhan. Kalau nggak ketemu, kok ini lama ya nggak datang. Kok ini minggu ini nggak kelihatan gitu. Ya Bapak Ibu Saudara, ayo. Semua kata, semua kalimat, kalau kita terima dengan negatif, pasti hasilnya tidak bagus. Pasti menyakitkan, pasti menyinggung, benar? Tetapi walaupun kata-katanya pedas, tapi kita terima, oh puji Tuhan, ini membangun saya untuk saya tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia Bapak Ibu, karena diterima dengan positif. Kita semua pernah mungkin mengalami, aku ini maksudnya ngomongnya menghibur loh. Kok sampai tambah susah? Nah, pernah nggak ngalami kayak gitu ya, Bapak Ibu Saudara? Itu karena keterbatasan manusia. Dimaklumi. Ya, dimaafkan. Haleluya. Yang kedua, diberikan rohnya sendiri kepada setiap kita. Di dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu ia berseru, ya Abah, ya Bapa. Tuhan berikan rohnya kepada setiap kita. Karena Tuhan tahu kita tidak akan mampu menghadapi tantangan demi tantangan yang Tuhan izinkan. Semuanya kita akan bisa lakukan bersama dengan
roh Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Jangan sampai roh Allah yang diberikan kepada setiap kita didiamkan. Kita hanya mengandalkan si A, mengandalkan si B. Kita bisa minta pertolongan kepada si C dan lain sebagainya. Seperti pada waktu murid-murid Tuhan Yesus yang ada di perahu. Setelah ada masalah baru berseru, Yesus, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Seringkali manusia yang sudah diselamatkan, yang namanya anak Allah, Tuhan dibiarkan sendirian. Videonya bisa jalan? Oke, kita lihat video sebentar. Perhatikan Bapak Ibu apa yang terjadi. Sudah ada yang makan satu. Lihat semua berusaha. Haleluya. Dua. Ya, cukup sampai di situ saja. Nanti kalau sampai habis kita tidak pulang, Mas. Bapak Ibu, apa yang didapat dari dalamnya? Kita membutuhkan berkat Tuhan. Di situ ada makanan ya. Tapi perlu perjuangan, Bapak Ibu. Dan perjuangan itu tidak mulus. Ada tantangan yang dihadapi oleh anjing-anjing tadi. Sudah mau sampai didepak sama temannya, jatuh lagi sama-sama jatuh, Bapak Ibu. Tapi ada yang berhasil tadi 3. Karena dia mengikuti jalan yang sudah disediakan. Demikianlah gambaran kehidupan kita Bapak Ibu. Kita sudah disediakan jalan oleh Tuhan. Kalau kita mengikuti jalan yang Tuhan sediakan, maka kita sampailah menikmati berkat-berkat itu. Amin. Jangan takut dengan tantangan. Anak Tuhan semakin banyak tantangan semakin kuat. Amin. Cuma 5. Mana Tuhanku ini? Kok aku gak dibantu? Enak aja. Kalau Tuhan kayak saya gini. Enak aja. Kamu aja gak setia. Kamu aja kalau nyanyi gak sungguh-sungguh. Kamu aja kalau mendengar firman Tuhan HP-an terus. Kalau itu saya. Tapi kan Tuhan kita gak tahu. Tapi yang jelas Tuhan kita maha tahu apa yang kita lakukan. Amin. Haleluya. Kalau kita ikuti alurnya Tuhan. Pasti berkat itu sampai kepada setiap kita. Dan tepat pada waktunya. Ya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu takut dengan tantangan yang ada di depan kita. Tetapi yang perlu kita lakukan, kita takut sama Tuhan kalau kita tidak setia. Amin. Haleluya. Untuk itu harus ada kedekatan dengan Allah Bapak Ibu. Ada kedekatan dengan Tuhan kita. Ada kedekatan dengan sumber pertolongan itu. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dia mampu menolong kita saat kita berseru kepadanya. Tadi saya katakan Tuhan, aku terserah sama Tuhan. Aku mau tidur Tuhan karena aku mau sehat. Ya. Tuhan tolong saya bisa tidur. Saya orang susah tidur Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya katakan memang kalau sudah umur banyak orang yang sulit tidur. Katanya begitu dan saya ngalami. Tapi saya berbeda dengan Bapak Ari. Ya. Pak Ari gampang tidur. Saya sulit tidur. Pak Ari di mana saja. Saat belajar seringkali belajar. HP-nya jatuh. Saya baru dengar dari kamar. Pak sudah Pak. Besok lagi dilanjutkan. Saya katakan. Belum selesai mah. Besok saya kata. Ya masih tetap di situ. Melek sebentar. Gampang tidur Bapak Ibu Saudara.
Kemarin saya katakan beberapa malam saya kesulitan tidur. Pak Ari sudah di samping saya. Saya tambah gak bisa tidur. Lek nyanyi saya melok nyanyi lah. Iki ngorok gitu kan. Akhirnya Pak Ari ngelilir Bapak Ibu jam 1 malam. Mah kok gak tidur-tidur. Nah nyanyimu itu. Gak bisa tidur saya. Oke lah saya tak pindah. Ya bersyukur di sini banyak kamar Bapak Ibu di atas. Saya tak pindah ke kamar depan aja supaya mama bisa tidur. Itu bertahun-tahun saya alami Bapak. Setelah semakin tua semakin sulit, Pak Ari pindah kamar kalau tidur tok. Supaya saya bisa tidur Bapak Ibu Saudara. Karena apa? 3:30 sudah mandi pasti. Ya 4:30 sudah di sini. Bapak Ibu Saudara. Sebelum di sini saya siapkan makan untuk saya nanti setelah dari sini saya pasti olahraga. Supaya Pak Ari tetap ada gitu ya persiapan sarapan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Itulah masing-masing kita berbeda ya. Ada yang gampang tidur, ada yang susah tidur, ada yang tidak pernah tidur, ada yang malas tidak pernah melek. Masih nggak pernah melek tidur terus sih lo ya capek, bener nggak? Ya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kita berbeda. Tapi biarlah iman kita tetap sama. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Haleluya. Luar biasa. Yang ketiga. Kalau kita menjadi anak-anak Allah dikatakan kita berhak menjadi ahli waris. Bapak Ibu Saudara. Kita berhak menjadi ahli waris. Di dalam ayatnya yang ke-16 dan 17 di sini dikatakan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan seterusnya. Kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Amin. Bukan hanya nanti tapi saat kita ada di dalam dunia Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kita diberikan oleh Allah apa yang menjadi kebutuhan kita. Menikmati janji-janji Allah selama kita hidup di dalam dunia ini. Di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-20b dikatakan demikian. Ayatnya yang ke-20. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sudah terjadi belum akhir zaman? Belum. Ini kan janji Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan menyertai kita. Amin. Itu janji Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara. Yang menerima janji ahli waris. Yang menjadi ahli waris. Bapak Ibu maaf. Haleluya. Luar biasa. Saat kita hidup di dalam dunia menghadapi banyak tantangan. Allah berjanji menyertai kita. Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang menyertai kita. Siapa lawan kita Bapak Ibu Saudara. Namun Tuhan izinkan semuanya terjadi. Dan Tuhan melihat apakah benar dia mengharapkan hanya kepadaku. Gitu ya, kalau Tuhan bisa ngomong seperti itu. Tuhan izinkan masalah demi masalah. Tuhan ada bersama-sama. Tapi kenapa masalah itu terjadi? Tuhan melihat apakah kita percaya benar-benar saat menghadapi hal yang seperti itu. Di luar pikiran kita Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan menolong kita itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Dahsyat ya. Di luar pikiran kita. Beberapa kali Pak Ali saksikan Bapak Ibu Saudara. Di luar pikiran saya membawa pisang satu. Satu itu loh dimakan di sawah sana habis sudah nggak bawa gitu kan. Ada pisang satu loh saya bawa pulang. Ternyata ada maksud Tuhan Bapak Ibu. Ya. Waktu Pak Ari terjadi tabrakan
Pisang satu ini yang melindungi, coba. Kan di luar pikiran kita. Di luar pikiran saya, Bapak Ibu. Pisang cuma satu. Nyit, pisangnya sing penyet. Tangannya aman. Bapak Ibu Saudara. Seringkali Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa di luar pikiran kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu tetap andalkan Tuhan di dalam hidup ini. Haleluya. Kemudian janji yang selanjutnya di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Yaitu apa? Yaitu apa? Lah kok cuma 10 toh? Ini kayaknya hampir 100. Apa janji Tuhan? Hidup yang kekal. Bukan mudah-mudahan. Bukan semoga. Tapi pasti. Amin. Haleluya. Hidup yang kekal. Itu yang akan kita raih sampai pada akhir hidup kita. Bapak Ibu Saudara. Semua kita merindukan. Ya. Jangan seperti orang-orang di sana. Enggak, aku mau ke neraka aja. Nanti kan ketemu artis-artis yang cantik. Orang yang cantik aja jadi enggak karuan. Ya. Coba kalau kebakar orang yang cantik jadi kayak apa? Jelek katanya Pak ya. Apalagi kita yang tidak cantik. Tapi kita memiliki janji hidup yang kekal. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keempat, tetap setia. Jangan undur dari Tuhan. Kita buka di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-36 sampai ke-38. Bersama-sama kita baca 2, 3. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan. Oh haleluya. Bapak Ibu, diperlukan kesetiaan kita sampai akhir hidup kita. Walaupun menghadapi banyak tantangan. Ya, kita akan tetap setia. Amin. Haleluya. Loh, yang di belakang kayaknya kok enggak dengar ya? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tetap setia. Supaya kita menikmati janji-janji Tuhan. Akhir hidup kita bersama dengan Tuhan kalau kita setia. Amin. Haleluya. Jangan undur dari hadapan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena kalau kita tinggalkan Tuhan, firman Tuhan katakan, aku tidak berkenan. Bapak Ibu. Aku tidak berkenan. Waktunya kapan sih Tuhan datang kok lama? Urusannya Tuhan Bapak Ibu. Urusan kita tetap setia. Tetap setia. Amin. Ya, urusan kita tetap setia. Tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam setiap tantangan hidup ini, saya yakin dan percaya tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Semua dapat diselesaikan bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita punya Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Mari kita panggil Dia. Setiap saat Dia mau mendengar kita Bapak Ibu Saudara. Dia meluangkan waktu saat kita berseru. Dia mendengar seruan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau orang tua kita yang dikatakan manusia yang jahat kepada anak-anaknya begitu perhatian. Ya, oh anakku ini waktunya pulang, waktunya makan, disiapkan makan. Oh ini anakku waktunya sekolah, disiapkan semua perlengkapan. Oh tasnya wis mulai bolong. Gitu ya. Orang tuanya melihat.
Apatah lagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita setia, Tuhan memperhatikan kita satu persatu. Amin. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan siapkan. Tuhan sediakan. Saat kita dekat dengan Dia, saat kita berseru, Tuhan aku minta ini Tuhan. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Dahsyat. Nikmati kedahsyatan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Satu-satunya yang kita andalkan hanya Dia yang luar biasa. Amin. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Kekuatan kita tidak seberapa. Semua ada batasnya. Saya katakan mungkin 20 tahun yang lalu semua bisa saya kerjakan sendiri. Seakan-akan tidak bisa sakit. Dengan berjalannya waktu, bertambahnya umur. Kesal tiba. Makanya saya ingat EL. Ingeti, wis tuwek ti. Waktu EL SD, Bapak Ibu Saudara memang masih SD. Jadi nggak ngerti yang karena dia taunya Uti. Kemudian ada orang manggil saya nenek. Pikirnya dia nenek itu yang sudah tuwek gitu ya. Pakai teken gitu. Sementara Uti seperti anak ini enggak menghiraukan. Dia main HP di kursi sana. Kalau pernah ke Safa pasti tahu. Saya DDFO. Nek, saya pulang Nek. Oh iya Mas, hati-hati saya bilang. Loh, Eli bangkit bangun dari duduknya ke saya. Ingeti wis tuwek nenek. Masih SD, masih kecil Bapak Ibu ya. Jadi nggak ngerti bedanya nenek sama ini, sama itu nggak ngerti. Loh, ya benar sayang saya katakan. Nenek itu sama dengan kamu panggil Uti. Gitu dia melihat. Ya Bapak Ibu, dengan bertambahnya usia. Nggak merasa gagah terus, merasa kuat terus. Tapi saya bersyukur sampai saat ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara. Semua karena anugerah Tuhan Bapak Ibu. Saya tetap menjaga pola hidup. Olahraga ada, istirahat gitu ya. Pola makan, enggak semua sikat. Mumpung ada jeroan wis rong piring entek. Waduh, duren mumpung ana, mumpung musim bendina tuku duren, mari ngono setruk. Salahe sapa gitu ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Musim-musiman ini juga membuat kita juga harus berpikir Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu makan banyak, walau enggak apa-apa, nanti datang ke Pak Supiantono. Kalau enggak dibagi di belakang, saya dikasih besar Bapak Ibu walau gitu ya. Loh kalau itu enggak membuat darah tinggi, enggak membuat stroke Bapak Ibu, tapi membuat warak. Kalau warak kelom mari ngono kan. Tapi yang jelas enggak buat sakit Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah umur hati-hati. Ya. 50 ke atas daging kambing itu bahaya. Jangan mumpung ada. Ini kan habis dapat kambing Bu Ari 3 kilo. Mumpung ada Bu Ari. Tak gulit sate seikat terus tiap hari. Besoknya kenapa Pak? Sakit kepala. Sakit kepala salahe sopo gitu kan? Ayo kita berhikmat. Karena Tuhan kasih kita hikmat. Amin. Haleluya. Tubuh ini adalah bait Allah. Kita mau jaga. Gak ada yang merokok ya? Gak ada? Gak ada di gereja Bu Ari. Sono singitan. Tubuh ini adalah bait Allah Bapak Ibu. Kalau kita punya rumah kotor kira-kira kita enak enggak sih? Gitu. Jadi jangan tubuh ini dikotori dengan hal-hal yang tidak berguna bagi tubuh. Enggak ada kok dilarang di firman Tuhan. Apa gunanya Tuhan kasih hikmat buat kita?
Kalau rokok itu buat kita sehat, pasti di sini ada cerobongnya. 2. Keluarnya ke sana sama ke sana. Gitu ya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari. Ini adalah korban rokok Bapak Ibu. Ya Pak ya, ya Pak Joko ya. Yang bapak saya dan kakak saya yang di atas sudah awarahum. Karena rokok Bapak Ibu. Molor jantungnya, molor paru-parunya, nafasnya wangel. Gak bisa Bapak Ibu. Karena biasa yang bekerja seperti ini, kalau molor coba ibu-ibu, Bapak Ibu kalau punya karet sudah molor. Padahal yang dikareti cuma segini. Kira-kira bisa enggak? Enggak bisa. Ke depan sana akibatnya Bapak Ibu. Bukan 1 tahun, 2 tahun. Puluhan tahun ke depan. Semakin tua, semakin sulit untuk bernafas. Makanya sekarang yang masih muda-muda, jaga, amin, kesehatanmu. Dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Untuk pertumbuhan tubuh kita dan untuk iman kita kepada Tuhan. Mari pemain musik. Satu-satunya yang kuandalkan. Hanya Yesus yang sanggup menolong setiap kita Bapak Ibu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Kami sebagai hamba Tuhan kami tidak mampu melihat satu persatu. Namun Tuhan tahu setiap pribadi kita. Apa yang kita gumulkan saat ini. Berserulah kepada Dia yang adalah jawaban dalam setiap pergumulan kita. Amin. Haleluya. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan.
katakan Tuhan, di dalam kondisi persoalan permasalahan yang Engkau hadapi saat ini, percayalah ya bahwa kuasa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah bagi setiap kita. Engkau yang menghadapi persoalan permasalahan, mari katakan satu-satunya yang Kau andalkan hanya Engkau Tuhan. Di dalam hatimu katakan Tuhan, hanya Engkau jawabanku. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu terbatas Tuhan untuk menguraikan lebih lagi Bapa. Namun kuasa firman-Mu yang tidak terbatas akan bekerja bagi setiap kami, memuaskan kami, memberkati kami Tuhan, menjawab setiap pergumulan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, agar kami tetap dekat dengan Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus.